Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya lagi Dufar Gifazi dengan nama lengkap saya Muhammad Radiasa Gifari dengan di terakhir saya 009 dengan program studi teknologi rekaman informasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro angkatan 2025. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah kondisi berulangan kode eksternal sifat-sifat yang dimana ini adalah sebuah mata kuliah uh, algoritma dan pemrograman dari dosen mengampunya Pak Rofi Cahyo. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam apa namanya materinya. Oke, nah di sini kita akan mempelajari sebuah pelajaran algoritma pemrograman yang dimana kita tuh belajar tentang kondisi if else lagi, boolean lagi, perulangan lagi, ya jadi looping lagi, array lagi, dan sih. Nah, di sini kita menggunakan basis buat. Jadi di sini cakupannya cukup luas, sudah lumayan cukup luas karena sebelumnya kita membahas tentang spread, Python, kemudian Replit, ada Tinkercad, ada block satu namanya itu pokoknya. Terus menggunakan apa lagi kursor, menggunakan Windsurf. Kemudian di sini kita sudah sampai pada Visual Studio atau VS Code. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana lagi menggunakan fungsi if else boolean for while iterasi pada ini pada menggunakan bahasa C++ bukan bahasa Python. Nah, di sini yang pertama ada kondisi if else dan boolean. Kemudian yang kedua itu ada for while do while, terus kemudian ada iterasi pada array, terus ada latihan program mencari nilai maksimal, kemudian ada parameter by copy dan by reference. Nah, di situ ada prototype fungsi, kemudian ada penggunaan kode eksternal, kemudian ada compile and run program oleh terminal. Nah, di sini latihan program modular sederhana. Ya, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung saja ke saja. Check it out. Oke, kita masuk ke materi pertamanya yaitu kondisi dan boolean. Nah, di sini apa sih itu kondisi dan boolean? Nah, kondisi atau boolean adalah menunjukkan sebuah pertanyaan atau pernyataan dua buah cabang di mana salah satunya akan dipilih. Apabila tidak sesuai akan dipilih yang kondisi keduanya. Jadi seperti itu kondisi. Jadi dua perjabaran. Biasanya jawabannya itu ada true and false. Jika iya atau jika tidak seperti itu. Juga kondisi if. Kondisi if itu masih ada kondisi satu doang ya. Jadi nggak ada kondisi dua, tidak belum ada bercabang. Jadi bisa kita lihat di sini ada sebuah dari pemerintah adalah korupsi salah perintah yang akan berjalan jika kondisi terpenuhi. Jadi di sini kita menggunakan perjabangan if jika total belanja sebanyak 100.000 lebih, berarti akan menghasilkan sebuah output selama Anda dan mendapatkan hadiah. Ya, seperti ini untuk flowchartnya. Jadi untuk total belanja dari 100.000, kalau iya, akan mendapatkan hadiah. Dan tuntutannya memang sudah berbeda. Kalau tidak, ya udah, program itu berhenti cukup. Kamu nggak berhenti ya udah gitu. Itu kondisi satu. Kayak dia nggak ada selanjutnya kami memang ya sudah emang kondisinya satu aja untuk itu untuk kondisi if. Kemudian kita masuk ke kondisi if else. Jadi ini kondisinya ada dua, jadi if atau else itu kondisi satu
kalau kamu mau dapat ini, kalau nggak mau dapatnya ini seperti itu. Jadi eh, kita akan mendapatkan dua jawaban. Kalau tadi satu jawaban aja. Jadi kalau tadi kan cuma dapatkan sama ada, kalau enggak ya udah nggak ada gitu. Dan di sini tuh kita mulai dari vouchernya di sini. Mulai apakah password benar, kalau passwordnya benar, semisal isi 807 udah selamat datang bos gitu kan. Saya kasih kemudian di sini akan layanannya bilang terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami gitu. Kalau enggak password salah coba lagi, harusnya salah, karena ini saya menggunakan sumber lain yaitu tadi kode ya. Seharusnya ini mending dicoba lagi sampai benar-benar, kalau enggak blokir gitu ya. Ini adalah sebuah jawaban, itu ada dua kondisi itu pemerintah yang akan berjalan jika kondisi terkendali. Ini contoh cabang informasi. Ya, di sini tuh jika password sama kopi ya kan, menghasilkan sebuah kondisi selamat datang bos, tapi kalau tidak, jika tidak password salah coba lagi, jadi akan menampilkan sebuah print itu password salah atau coba lagi seperti itu. Lanjut ke kondisi if else if. Nah, perintah yang berjalan jika kondisi terpenuhi. Jadi ini benar-benar uh, kita coba baca ya dari si flowchart dulu sebelum masuk ke sini. Nah, untuk flowchartnya di sini kita mulai apakah nilainya di atas 90. Jika iya, kita mendapatkan A dan udah selesai. Cuman jika di bawah berarti kan ya. Ini kan di atas. Masuk sini. Nah, jika di bawah 90, maka masuk ke 80 lah. Kalau 80 iya akan masuk di plus masuk ke sini. Selesai. Cuman kalau tidak juga di bawah 80, misal 79, ya kalau 79 mah langsung ini ya. 79 kan berarti di atas 60 kan. Ya, ini pasti ke bawah. Terus, cuman kalau tidak bodoh berarti ya. Maaf, enggak, bercanda. Nah, ini tuh berarti nanti turun lagi jadi grade F itu udah fix. Bodoh ya, maksudnya fix dapat F kayak gitu. Oke, terus menggunakan BF terus mulai salah, maaf, harusnya N sudah selesai gitu aja, bukan mulai, salah seperti itu. Ini juga sama bodohnya, aduh, maksud saya sama kalau konsepnya survei yang disediakan kan sama-sama ditampilkan sama, jika nilai 90 akan dapatkan, kalau tidak dapatkan, tidak mendapatkan nilai dan sebegitu terusnya sampai jika tidak mendapatkan 30 dan seterusnya itu akan mendapatkan seperti itu teman-teman. Untuk kondisi else if kita bisa coba program seperti ini ya kan, coba saja bermain-main seperti itu, kita langsung tampilkan ke dalam VS Code ya. Kita bisa gantikan saja langsung, terus kemudian menggunakan percabangan if else menggunakan if nilai.
program sudah ada ini kan udah masuk, tapi tinggal memasukkan. Nah, teman-teman kalau ngerasa di sini ada error itu nggak apa-apa, nggak usah takut ya, tinggal kita bisa langsung kita ada apa nama program ini ya guys, kalau gunakan beberapa coba menurut saya sih karena tidak ada tempat untuk menyimpan sebuah file ini, yaitu apa, iya benar di iOS file gitu. Oh, ya, itu kan benar nggak ada sebuah fungsi yang dimana untuk memanggil git ter boleh deh boleh. Kita masukkan nilai 8 itu grade B udah berhasil ya teman-teman. Di sini kita tuh tadi kenapa kurang include streamnya, jadi tempat untuk menyimpannya, nah ini juga termasuk, nah itu nanti kita bahas untuk stream dan using namespace tadi kan, ya itu kan kemana sudah kita bahas. Jadi seperti ini kegunaannya, tadi kan udah ada untuk menyimpannya, nah ini untuk fungsi balik return. Nah misalnya kita masukkan lagi berapa, ini 30 bodoh dapat FK seperti itu teman-teman. Maaf bawa emosi gara-gara pro maksudnya ini tuh, maaf jadi bosan, tinggal lanjut kita masuk ke dalam sebuah, di sini ada logika boolean. Nah, boolean adalah data yang nilainya 0 dan 1. Jadi 1 untuk true, 0 itu untuk false. Jadi 0 nilai berkebalikan dari input. Jadi kalau inputnya 0, outputnya 1 dong. Salah itu dong. Ayo fokus fokus fokus. Nah, di sini input 1, outputnya itu 0. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada n, nilai yang akan benar jika keduanya benar. Jadi kalau salah satu benar itu tidak akan benar ya. Jadi contohnya nih, contohnya 0 sama 0 sama 0. Ya jadinya 0. 0 sama 1 itu tetap 0. Karena harus sama. Ini kan sama ya. Ini 0. Ini 0 sama 1 beda. Berarti yang 0, 1 sama 0. Ya beda. 0, 1 sama 1. Ya sama berarti 1. Begitu ya. Oke. Baik kembali. Salah salah salah. Thank you. Cepat pengen banget cepat-cepat. Udah. Nah, oke, kita lanjut. Nilai akan benar jika salah satunya saja benar. Jika salah satunya benar, ya itu benar. Itu untuk 0. Jadi 0 sama 0. Ya, 0. 0 sama 1. Beda kan jawabannya. Salah satu benar kan? Ya, satu. Satu. Jawabannya benar. Ada benar nggak? Ada. Satu. Satu sama satu. Ya, satu. Sama satu aja boleh. Apalagi dua. Kemudian kita lanjut ke dalam ruangan atau looping ya teman-teman. Nah, kita sudah masuk ke dalam sini, kita bisa membahasnya lagi. Untuk for, program akan terus berjalan hingga kondisi terpenuhi. Nah, jadi ini untuk for, kita tuh sudah tahu batasannya, bagaimana cara bisa melakukan perulangan dan tahu batasannya. Sini kita untuk berawal dengan awal perulangan ini sama dengan 0. Apabila kurang dari 10, otomatis
dia akan langsung ke printnya dan next next next. Kalau tidak akan gitu. Jadi dia benar-benar nguping ini sampai benar-benar dia tuh di atas 10 atau sama dengan itu nanti baru jadi ini dibuat ketika kita start itu akan hitung sendiri selama nguping nguping terus. Ini contohnya for etap journey, jadi itu awalnya terus i apabila kecil dari 10 itu 11 perubahan ke berarti kan minus persen untuk yang pasti seperti itu lanjut ke confirm. Nah, kemudian untuk while di sini tuh program akan terus berjalan hingga kondisi terpenuhi. Kalau ini benar-benar mau terpenuhi ya, kalau tadi kan nggak ada hitungannya. Jadi while itu untuk ulangnya sama dengan ya printf apa kamu mau ulang ya seperti itu teman-teman. Lanjut kedua, di sini program akan melakukan perintah dulu kemudian mengecek hingga kondisi tertentu. Untuk memastikan ya duel apakah bisa duel duel gitu salah duel ini berdua itu duel bukan salah. Nah jadi di sini iterasi arah mencetak atau seluruh isi vektor yang ada di seluruh vektor ini dijadikan sebuah array di mana satu tipe data saja. Nah ini kalau bisa jangan begini biar lebih singkat kita membahas yang program kemarin untuk bisa sebelum kita tutup begitu mengerjakan sebuah satu soal. Jadi mana soalnya itu ada di sini. Kita akan nilai cap tutup cap cip cup satu muncul prof is food maksudnya untuk umur-umuran ya gitu ya. Kita bisa coba untuk masukkan ya. Sehingga kita masukkan umur apabila umur 19 itu adalah dewasa. Ya. Sedangkan di sini yang terjemah di sini harus menjawab pengajaran masukkan umur. Jadi jika umur kecil 13 akan dikategorikan anak-anak, jika lebih besar sama dengan remaja, tapi kalau dia atas daripada itu berarti kategori dewasa. Masukkan sebuah 2 tahun masukkan masukkan sebuah seperti itu teman-teman. Yang mau coba lagi boleh boleh mencoba apa perulangan boleh boleh. Nah, di sini sudah membuatnya tinggal kita coba masukkan kondisinya sudah ada. Nah ini akan melakukan perulangan secara terus menerus ya, sesuai dengan di sini yang tertera seperti itu. Mereka pasti sudah menonton sebuah dari tidak sukses tidak mentang-mentang mengerjakan hal ini senang dan bahagia. Terima kasih. Wassalam.